Oke, singkat saja. Si Agus naik motor bodong, tolong subscribe dong. Langsung saja ke alur filmnya. Saat berangkat sekolah, Juon diberitahu oleh Park Dal jika dia sudah mengetahui siapa yang telah mengirim surat kepada Juon kemarin. Mendengar itu, Juon berlari mencari orang yang mengirim surat padanya. Namun terlihat jelas Sanha tidak senang, dan saat itu Hejon juga mengetahui siapa yang mengirimi surat Juon dari teman basketnya. Ia langsung antusias berlari mencari Sanha untuk memberitahu Sanha siapa orang yang menyukai Juon. Kembali ke Juon dan Park Dal yang langsung mendatangi kelas orang yang mengirim surat cinta terhadap Juon. Juon pun mencoba masuk ke dalam menemui pria tersebut untuk menanyakan apakah benar dia orang yang telah mengirim surat terhadapnya. Di saat akan masuk, tiba-tiba pria itu juga keluar yang membuat mereka berdua bertabrakan di sana. Pria tersebut bernama Junho. Junho merasa kaget akan kedatangan Juon ke kelasnya. Tidak buang waktu, Juon berkata pada Junho jika dia sudah tahu kalau Junho lah yang mengirim surat terhadapnya. Mendengar itu, Junho lantas mengaku dan mengajak Juon makan bersama. Park Dal dan Hejon yang melihatnya merasa senang akan hal itu. Namun berbeda terbalik dengan Sanha yang terlihat tidak senang akan kedekatan Juon dan Junho di sana. Walau awalnya Juon sangat senang ada orang yang menyukainya, tapi di saat mereka berdua makan bersama, Juon merasa aneh dengan Junho di mana Junho tidak suka pedas dan dia bahkan memisahkan sayuran yang ada di dalam makanannya. Sebelum dia makan, Juon juga semakin kesal terhadap Junho ketika dia ingin membeli kue kesukaannya. Namun dilarang oleh Junho karena kue tersebut terlalu manis untuk dimakan. Di saat mereka berdua akan pulang, Junho berkata terhadap Juon. Ibunya pernah berkata jika latar belakang keluarga sangat penting, tapi setelah melihat Juon dia tidak percaya akan hal tersebut. Karena walau Juon tidak mempunyai ibu, Juon tetap ceria menjalani hari-harinya. Mendengar itu, Juon sangat kesal karena Junho telah membahas keluarganya dan seolah-olah latar belakang keluarganya buruk. Juon juga berkata jika mereka berdua tidak cocok dan menyuruh Junho tidak menemuinya lagi. Sepulangnya di rumah, mereka semua merasa aneh kenapa Juon bisa pulang cepat padahal tadi Juon sedang berkencan. Hejun lantas bertanya kenapa Juon pulang cepat. Bukannya Juon sedang berkencan. Juon menjawab jika dia memutuskan berhenti untuk kencan dikarenakan mereka tidak cocok. Mendengar itu, Sanha terlihat senang. Apakah mungkin selama ini Sanha menyukai Juon? Keesokan harinya ketika Sanha dan Juon akan pulang, mereka tidak sengaja melihat kedatangan ibu Sanha di sana. Betapa terkejutnya Sanha melihat ibunya setelah sekian lama ibunya meninggalkannya. Sanha juga menyuruh Juon untuk pergi terlebih dahulu karena ibunya ingin berbicara dengan Sanha. Ibunya ternyata mengajak Sanha menemui adiknya. Karena ibunya telah mempunyai anak perempuan dari pernikahan barunya. Mendengar itu, Sanha menolaknya karena ibunya selama ini telah meninggalkannya dan hanya datang karena ada kepentingan untuk ibunya sendiri. Ibunya lantas kesal dan berkata jika ia akan mencoba memaafkan Sanha jika dia mau menemui adiknya. Sanha pun bertanya apa kesalahan dirinya terhadap ibunya. Dengan emosi ibunya berkata kesalahan Sanha adalah kematian adiknya dulu karena di dalam rumah tersebut hanya ada mereka berdua. Kesal dengan perkataan ibunya, Sanha memilih pergi dan menyuruh ibunya dan neneknya tidak menelponnya lagi. Di luar ternyata ada Juon yang menunggu Sanha dan Sanha pun membawa Juon pergi. Saat akan pulang, Sanha terus-menerus terpikir dengan kejadian dulu yang membuat adiknya meninggal. Karena hal itu hampir saja Sanha tertabrak mobil. Untungnya Juon menarik Sanha agar tidak tertabrak. Juon memarahi Sanha karena melamun yang membuat dirinya hampir tertabrak. Juon lantas bertanya apa yang dikatakan ibunya yang membuat Sanha seperti ini. Sanha menjawab jika ibunya memarahinya. Tiba-tiba perut Juon berbunyi yang membuat Sanha kembali tersenyum dan langsung mengajak Juon makan makanan kesukaannya. Mereka berdua pun makan kue kesukaan Juon dan Sanha mulai sedikit melupakan akan hal tadi yang membuatnya kesal. Sebertemunya dengan ibunya dan gagal membujuk Sanha, di sini ibu Sanha menemui mantan suaminya Pak Kim untuk membantunya agar Sanha bisa tinggal bersamanya, di mana ternyata suami barunya menyuruh agar Sanha bisa tinggal bersama mereka, dan juga Sanha bisa kuliah di Seoul di universitas bagus di sana. Mendengar semua itu Pak Kim marah dan berkata, kemana saja dia selama ini, jangan menyamakan Sanha dengan mainan yang bisa dia ambil sesuka hatinya saja.
Sanha bahkan setiap malam menunggu kabar darinya namun selalu diabaikan ibunya sendiri. Dari dulu Sanha selalu mencoba memahami ibunya tapi ibunya tidak bisa memahami Sanha. Pak Kim lantas pergi setelah mengatakan itu karena di sana banyak orang yang mendengarkan keributan mereka. Di sisi lain Sanha yang juga sedang bertengkar dengan Hee-jun dikarenakan Hee-jun tidak suka Sanha mengabaikan ibunya yang mendatangi Sanha. Hee-jun bisa seperti itu karena dia iri dengan Sanha yang didatangi ibunya sedangkan dia selama ini menunggu ibunya namun ibunya tidak kunjung datang. Karena Hee-jun terus memarahinya. Sanha berkata jika dia mengabaikan dan mengusir ibunya dikarenakan ibunya masih sama seperti dulu selalu menyalahkan kematian adiknya terhadapnya. Mendengar semua itu, Hee-jun meminta maaf namun Hee-jun masih terlihat sedikit kesal terhadap Sanha. Lalu datang Juan yang mengajak mereka membeli es krim sayangnya Hee-jun tidak ikut dikarenakan terlihat masih kesal. Di luar setelah membeli es krim Juan memberitahu Sanha jika Hee-jun bisa seperti itu karena dia merindukan ibunya. Sanha pun berkata jika dia tahu soal itu, dan Hee-jun mempunyai hati yang terlalu lembut untuk dunia yang kejam. Juan di sini terbawa suasana dan berkata jika dia bahkan tidak sedih. Mendengar seorang pria yang mengatakan dia tidak mempunyai ibu. Mendengar semua itu Sanha bertanya siapa yang telah menghina Juan tidak mempunyai seorang ibu. Untungnya Juan beralasan jika itu hanya contoh saja. Scene berpindah pada Sanha yang sedang mendatangi Junho. Karena dia curiga jika Junho lah yang telah menghina Juan tidak mempunyai ibu. Dikarenakan Juan dengan aneh memilih berhenti berkencan padahal dia sangat senang di saat bertemu Junho. Di saat itu dia juga membawa Hee-jun dan memberitahu jika ada orang yang menghina Juan tidak mempunyai ibu. Di sini Junho diinterogasi oleh Sanha dan Hee-jun. Apa saja yang dikatakan Junho terhadap Juan di saat mereka berkencan. Tidak lama dari itu datang Juan dan mengatakan jika Junho tidak menghinanya melainkan hanya berkata jika Juan dibesarkan di kondisi sulit saja. Akhirnya masalah tersebut selesai, tapi Hee-jun menyuruh Junho tidak lagi menemui Juan apalagi bertemu dengannya, karena dia sangat tidak suka dengan Junho. Sepulang sekolah, Sanha didatangi kembali oleh ibunya yang membawa anaknya yang bernama Sohee di mana Sohee ini sangat ingin bertemu dengan Sanha sudah dari sangat lama. Namun Sanha malah menyuruh Juan membawa Sohee terlebih dahulu karena ada hal yang dia ingin katakan terhadap ibunya. Di luar Sohee bercerita terhadap Juan jika dia sangat ingin bermain dengan kakaknya Sanha. Dan juga Sohee memberitahukan rahasia terhadap Juan jika ibunya akan membawa Sanha ke Seoul untuk tinggal bersama dengannya. Ketika Sanha dan ibunya berbicara tak sengaja Hee-jun melihat Sanha mengusir ibunya agar tidak menemuinya lagi. Hee-jun juga teringat dengan ibunya dulu di saat ibunya meninggalkannya dan sampai sekarang belum kembali. Melihat Sanha memperlakukan ibunya tidak baik. Di saat Sanha pergi meninggalkan ibunya, di sini Hee-jun menyuruh Sanha memperlakukan ibunya dengan baik. Kesal dengan Hee-jun yang mengajak Sanha untuk kembali menemui ibunya. Sanha berkata jika Hee-jun harusnya menyadari jika ibunya juga membohongi Hee-jun. Namun Hee-jun tetap berkata jika ibunya tidak berbohong, dia pasti kembali. Mendengar itu Sanha menjawab apakah Hee-jun masih mempercayai ibunya yang akan kembali. Kesal dengan perkataan Sanha Hee-jun memukul Sanha sampai terjatuh. Sanha lalu berkata kenapa Hee-jun memukulnya. Jika orang lain melihat keributan sekarang, orang lain akan tahu jika mereka berdua adalah anak yang diterlantarkan oleh ibunya. Di sana juga ada ibu Sanha yang melihat dan mendengar Sanha mengatakan semua itu. Teh Lilis membeli petis film dah habis. Sekian alur cerita Family by Choice episode 4.